Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Mbok Din. Di video kali ini aku akan melanjutkan video belanja mingguan minggu lalu ya teman-teman. Sekalian aku akan share ke kalian menu-menu apa saja sih yang bisa aku masak dari semua bahan-bahan yang sudah aku beli. Nah, penasaran kan? Sekarang tonton videonya ya, jangan di skip. Ini dia bahan yang aku beli. Di sini ada dada ayam Rp23.000, tahu 2 bungkus 5.000, tempe 1 papan 5.500, telur setengah kilo 9.500, sarden 22.000, ikan kembung 600 gram 17.500, kol 3.500, toge 1.500, kapri 1.500, sawi putih 2.000, daun bawang 1.500, harusnya 2.000 ya teman-teman, tapi ternyata bawangnya agak jelek jadi di korting. Daun singkong 1.500, kemudian bayam 1 ikat 3.000, selanjutnya jagung 2.000, kelapa parut 4.500, kacang panjang 2.500, kemudian ada daun melinjo 500 rupiah, ada wortel 3.000, jeruk nipis 1.000, tomat 4.000, mie burung dara 2.000, bawang merah 10.000, bawang goreng 3.000, cabai 2.000, gula jawa 3.500, santan 3.500, bawang putih 6.000, asam jawa dan kencur 1.500, pisang 6.000, 1 kg jeruk baby 10.000. Jadi totalnya adalah Rp162.000. Jadi perharinya hanya 23 ribuan aja. Nah, sekarang kita langsung ke menu yang pertama. Ikan kembung isi bumbu urap dan juga bayam rebus. Bahan-bahannya adalah kelapa yang agak muda, kemudian untuk bumbu halusnya ada bawang putih, sedikit bawang merah, cabai keriting, kencur, daun jeruk, dan gula jawa ya. Kemudian untuk ikannya udah aku marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Bumbunya cuman bawang putih, kunyit, ketumbar, tepung terigu, garam, kaldu bubuk, dan juga air. Nah, ini bayamnya cuman aku rebus aja ya, karena udah ada rasa dari ikan kembungnya. Pertama, ini aku belah dulu, aku bersihkan dulu ikan kembungnya, tapi ngebelahnya bukan dari perutnya ya teman-teman, tapi dari bagian punggungnya. Kita mau keluarkan durinya ya. Dan maaf banget ini aku malah nggak terlalu kelihatan videonya. Nah, seperti ini ya teman-teman, karena bisa menggunakan bantuan gunting dan keluarkan isi perut dan juga semua durinya kayak gini. Nah, setelah itu baru dicuci bersih. Lakukan hingga habis. Untuk bumbu urapnya tinggal dicampur aja, jangan lupa diicip ya, diberi garam. Kalau mau boleh pakai micin, kemudian masukkan bumbunya yang udah dicampur itu ke dalam perut ikan kembungnya. Nah, ini ya teman-teman, seperti yang kalian lihat, aku belahnya itu dari punggung, bukan dari perut. Karena kalau dari perut itu, kulit perutnya itu kan mudah sobek ya, jadi nanti nggak bagus hasilnya. Makanya aku belahnya itu dari punggung. Nah, tinggal kalian isi sampai penuh, baru nanti dicelupkan ke adonan tepung dan kemudian tinggal digoreng. Siapkan minyak panas, kemudian kita goreng ikannya dengan api sedang sampai kecoklatan. Kalau kalian mau lebih crispy bisa pakai tepung beras ya, tapi karena aku nggak ada jadi pakai tepung terigu aja nggak apa-apa. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, udah mateng, jadi tinggal dibelah. Rasanya enak banget. Oke, setelah ini aku tinggal ngerebus bayamnya aja ya. Nah, rebus seperti biasa. Lanjut ke hari kedua.
Menunya adalah opor daun singkong, tempe goreng, dan sambal bawang. Sebelum itu teman-teman, untuk sarapan aku makan ikan sisa kemarin dan juga kemarin juga dapat nasi bok. Kemudian lauk-lauknya ini semua aku angetin pakai air fryer. Kenapa bisa sisa? Karena kemarin itu aku ada acara, jadi malamnya itu aku nggak makan malam di rumah tapi di tempat ibu mertua ya. Jadi masih ada sisa lumayan buat sarapan. Untuk makan siang dan makan malamnya ada daun singkong yang udah aku rebus, kemudian aku potong halus. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, kemiri, lada. Bumbu aromatiknya daun salam, serai, daun jeruk, dan juga jahe, garam, gula pasir, bawang goreng, kaldu bubuk, dan juga santan kara. Ini aku cuman pakai separuh ya. Kemudian untuk tempenya ini pakai setengah potong lagi buat sarapan besok. Dan ini bumbunya cuman bawang putih, ketumbar, garam, kaldu bubuk, dan air. Nah ini tinggal ditumis aja untuk bumbu opornya. Dan yang wajan yang satunya ini untuk menggoreng tempe. Jadi gorengnya aku nggak pakai tepung ya teman-teman. Jangan lupa sekali-kali bumbunya diaduk ya supaya nggak gosong. Nah setelah itu kita masukkan bumbu aromatiknya. Tumis lagi hingga benar-benar tanak. Setelah itu kita bisa tambahkan air secukupnya. Biasanya kalau opor daun singkong itu aku sukanya kuahnya agak banyak ya. Nah jangan lupa tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Setelah itu kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah ini tempenya udah mateng. Oke, setelah airnya mendidih baru kita masukkan daun singkongnya. Kemudian jangan lupa diicip rasanya kurang apa ya teman-teman. Selanjutnya diberi santan. Ini jangan lupa aku pakai sedikit aja, pakai separuh aja ya. Dan kita bisa simpan sisanya. Selain itu aku juga membuat sambal bawang. Cuman pakai bawang putih, cabai, garam, dan juga gula pasir. Nah tadi udah diulek. Sekarang kita tumis sebentar aja atau bisa juga disiram dengan minyak panas. Nah sekarang lanjut ke menu di hari ketiga, yaitu sate lilit ayam dan tumis sawi putih. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada dada ayam yang udah aku fillet, potong kecil-kecil. Kemudian bumbunya di sini ada kunyit bakar, jahe bakar, kemudian kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, serai yang udah dipotong halus, dan juga gula jawa. Ini dia bumbu aromatiknya, ada daun salam dan juga daun jeruk. Air asam jawa secukupnya. Kemudian kelapa agak muda sedikit aja ya, sekitar 50 gram lah. Kemudian jangan lupa garam, kaldu bubuk. Kemudian untuk sayurnya ada sawi putih. Bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih, tomat, daun salam, dan juga cabai kering. Nah jangan lupa pakai saus tiram, garam, gula pasir itu seperti biasa ya. Kemudian ditambah dengan bawang goreng. Nah aku juga punya sisa sambal, jadi aku nggak bikin sambal lagi. Ini sisa yang kemarin, jadi aku mau pakai ini aja ya. Bumbunya untuk tumis dan juga sate lilitnya tinggal ditumis aja ya teman-teman semuanya. Jangan lupa diberi garam, gula pasir, dan kaldu bubuk ya kalau mau. Nah untuk bumbu sate lilitnya ini ada yang ketinggalan, yaitu terasi. Nanti aku mau tambahkan pas mencampur dengan ayamnya ya. Nah setelah ditumis seperti ini, kita tunggu sampai benar-benar tanak. Jangan lupa diberi dengan air asam jawa. Untuk tumisnya ya tumis seperti biasa aja ya. Pasti kalian punya resep andalan masing-masing. Sesaat sebelum diangkat, untuk bumbu sate lilitnya ini dibuang daun salamnya, tapi kalau daun jeruknya nggak dibuang ya. Setelah itu tambahkan dengan parutan kelapa dan masak sebentar sampai kelapanya agak matang.
Setelah matang, jangan lupa didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini ada sisa dari ayam, yaitu tulangan. Ini aku rebus lagi dengan garam dan daun salam untuk dimanfaatkan menjadi menu makanan yang lain. Sekarang tinggal kita campurkan ayamnya, terasi yang tadi kelupaan, dan juga bumbunya ya teman-teman. Tinggal di blender aja sampai tercampur rata dan daging ayamnya itu lebih halus lagi. Nah, sekarang ke langkah selanjutnya. Siapkan tusuk sate yang sudah direndam air, kemudian kita lilitkan dagingnya di tusuk satenya seperti ini. Kalau ada, kalian bisa pakai serai ya teman-teman. Sebenarnya ada serai di kebun, tapi males ngambil karena becek, jadi aku pakai tusuk sate aja. Nah, setelah itu tinggal kita bakar. Ini aku pakai bakaran kompor. Nah, pakai api kecil dulu. Lalu untuk dapat aroma smoky-nya, sesaat sebelum diangkat kita gunakan api yang besar. Nah, selanjutnya menu di hari keempat yaitu sarden kol dan rolade daun singkong. Ini dia bahan-bahannya ya, masak simple pokoknya hari ini. Nah, pertama pastinya ada ikan sarden 1 kaleng, kemudian bahan pelengkapnya di sini aku punya bawang merah, bawang putih, cabai kering yang utuh, tomat, kemudian ada daun bawang secukupnya dan juga kol. Kolnya agak banyak ya. Aku tambahin saus tomat dan juga saus cabai. Selain itu, jangan lupa garam, gula pasir, kemudian sedikit air. Nah, ini secukupnya aja. Kemudian ini ada daun singkong sisa dari yang kemarin. Kemudian ini aku tambahin sedikit tahu, kemudian aku remas-remas. Terus setelah itu tambahan yang lain ini pakai tepung ya teman-teman. Tepungnya tepung terigu, bumbunya cuman garam, kaldu bubuk, bawang putih, lada. Ya, kemudian nanti juga ditambahkan air. Dan juga, maaf 1 butir telur. Oke, aku udah siapin 2 wajan, yang satu yang kecil itu untuk goreng rolade. Nah, ini untuk masak sardennya. Bumbunya bawang merah, bawang putih, sama tomatnya tinggal ditumis aja sampai harum. Kemudian tambahkan sedikit air, masukkan sardennya. Kemudian jangan lupa ditambahkan gula pasir, saus tomat dan saus cabai. Kemudian garam, diicip rasanya, ditunggu sampai mendidih. Nah, setelah itu baru dimasukkan kolnya. Dah, simple banget, cuman gitu aja. Kalau mau sausnya bisa di skip, tapi kayaknya menurutku kurang asem sih. Nah, untuk roladenya tinggal dikepal-kepal kemudian digoreng kayak gini. Nah, kenapa aku pakai wajan kecil? Soalnya biar terendam minyak, tapi nggak banyak-banyak minyaknya ya kalau pakai wajan kecil. Oke, udah tinggal diangkat dan disajikan. Gampang kan? Sekarang kita menuju ke hari kelima, yaitu lontong, soto santan, kerupuk, dan telur rebus. Ini dia bahan-bahan. Yang pertama untuk lontongnya 500 gram beras yang udah aku rendam sebentar, kemudian air 800 ml, dan ini ada garam 1 sendok teh. Kita masak aja seperti biasa, di aron dulu ya nasinya. Jangan lupa gunakan api sedang. Terus sambil sekali diaduk-aduk ya supaya nggak gosong di bagian bawahnya dan nggak lengket gitu. Nah, setelah matang kita tutup sampai 10-15 menit. Nah, setelah itu baru kita ulek-ulek kayak gini supaya lebih halus. Boleh pakai ini ya, pakai spatula juga boleh, mau di blender juga boleh. Nah, setelah itu baru kita kepal-kepal. Ini satu piece-nya beratnya 150 gram dan jadinya itu 8 piece ya teman-teman. Kita kepal-kepal kemudian dibentuk lonjong. Nah, seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian siapkan daun pisang dan juga lidi. Tinggal dibungkus aja, digulung-gulung, kemudian bagian ujungnya kita sama dengan lidi. Saat membungkusnya jangan terlalu rapat ya teman-teman, jadi nanti pas kita masak itu hasilnya nggak terlalu keras. Jadi agak sedikit diberi ruangan ya.
Oke, selanjutnya kita rebus dengan metode 537 dan ini dia hasilnya, nggak perlu lama-lama ya, yang penting mateng dan berhasil. Next, sekarang ini bahan sotonya ada dada ayam, sisanya ya tinggal direbus dengan daun salam, daun jeruk, dan juga garam. Kemudian nanti digoreng dengan air fryer. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, kemudian kemiri, jahe, dan kunyit. Selanjutnya bumbu aromatiknya ada lengkuas, serai, geprek, daun salam, daun jeruk banyak, bunga lawang, kapulaga, dan cengkeh. Selanjutnya untuk bumbu pelengkap ini ada daun bawang, jeruk nipis, dan juga tomat. Karena santan ya, aku pakai santan kara sisa dari yang kemarin. Nah, pastinya nggak ketinggalan gula, garam, kaldu bubuk, dan juga bawang goreng. Caranya tinggal ditumis aja semua bumbu halus dan juga bumbu aromatik untuk sotonya ya. Ditumis pakai api kecil sampai benar-benar tanak, baru ditambahkan air yang agak banyak ya, karena soto kita memerlukan kuah yang agak banyak. Nah, tambahkan gula, garam, kaldu bubuk, diicip-icip rasanya kurang apa, kurang manis apa kurang asin. Nah, sesuai selera aja. Dan kemudian yang terakhir tambahkan santannya. Ini santannya tinggal sedikit nggak apa-apa ya. Ya ceritanya judulnya ini seadanya gitu ya, jadi nggak perlu beli lagi. Nah kemudian tinggal tunggu mendidih. Nah ini dia sudah mendidih, diicip dulu. Kemudian masukkan daun bawangnya. Jadi deh. Oh ya, aku juga punya ini bawang putih goreng. Sekalian aku masukin deh biar aromanya tambah wangi. Selanjutnya tinggal goreng kerupuk. Kerupuknya itu aku beli di belanja bulanan ya, dan juga ngerebus telur. Sekarang lanjut menu hari ke-6 yaitu capcay dan tahu goreng tepung. Bahan-bahannya adalah pastinya berbagai macam sayuran. Di sini ada wortel, kemudian kapri, terus kol, tomat, dan juga daun bawang. Nah, bumbunya cuman bawang putih, aku chop aja, dan juga jahe sedikit. Terus aku juga pakai telur 1 butir. Kemudian kecapnya ini ada saus tiram, terus kecap asin, kemudian ada minyak wijen, kecap ikan. Nah ini terus ada kaldu bubuk, lada bubuk, garam, gula pasir, dan juga nanti tambahin sedikit air ya untuk membantu mengempukkan sayurannya. Kemudian ini ada tahu. Nah cukup digoreng tepung seperti biasa, cuman tepung terigu, telur, bumbunya cuman bawang putih sedikit, garam, dan juga lada bubuk. Oh ya, dengan 1 butir telur ya, nanti dikasih air juga. Sekarang ke cara memasaknya. Tahunya tinggal digoreng aja seperti biasa sampai kecoklatan, minyaknya agak banyak dikit ya. Nah nanti kalau biasa untuk goreng-gorengan kayak gini, aku nggak langsung goreng semuanya, tapi setiap makan goreng gitu, jadi tetap hangat. Nah untuk capcaynya tinggal ditumis aja bawang putih, jahe, dan juga daun bawangnya sampai harum. Kemudian ditambahkan berbagai macam sausnya ya, ada saus tiram, kecap asin, kecap ikan, dan minyak wijen. Ditambahkan secukupnya aja, disesuaikan dengan banyaknya sayur yang mau kita masak ya. Nah teman-teman, ini kita tinggal masukin sayurannya yang keras-keras terlebih dahulu, kemudian tambahkan air. Jangan lupa diberi garam, kaldu bubuk kalau mau, gula pasirnya nanti belakangan aja ya. Nah setelah itu kita masak sampai hampir matang, nanti baru dimasukkan sisa sayurannya. Oke, ini tahunya udah mateng, ini cukup untuk sekali makan. Nah untuk capcaynya tinggal masukin kapri dan juga tomat, diaduk sebentar, dimasak sebentar juga. Setelah itu baru kita icipin ya, terus kita angkat. Selesai deh masakan kita hari ini ya. Sekarang tinggal disajikan.
Sekarang kita lanjut ke menu di hari terakhir. Apa aja menunya? Ini dia, ada balado telur dan juga sayur asem. Bahan-bahannya adalah ada daun salam, lengkuas, daun melinjo, labu siam, kacang panjang, jagung manis, dan juga asem. Untuk bumbunya sederhana banget dan gak perlu banyak-banyak, cuman bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan juga kemiri. Ini aku blender dengan air ya. Selanjutnya, untuk lauknya, ini aku punya 5 butir telur, yang 4 aku rebus terus aku potong-potong. Nah, yang satunya buat aku kocok ya, buat lapisan. Nah, nanti ini aku goreng. Terus bumbunya di sini ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kemiri. Nah, untuk aromatiknya di sini aku punya daun salam, daun jeruk, jahe geprek, dan serai digeprek. Kemudian ditambahkan dengan air asam jawa dan juga gula jawa. Kalau untuk garam dan kaldu bubuk nggak usah disebutin ya. Pertama nih udah aku didihkan air, lalu masukkan bumbu asemnya, sayur asem. Lalu kita masukkan semua sayuran yang keras dulu dan juga asemnya sekalian. Nanti diberi garam sekalian sama kaldu bubuk ya. Kalau untuk gulanya itu terakhir. Nah, terus ini untuk telurnya udah aku lapisin telur kocok, kemudian tinggal digoreng sampai agak kecoklatan ya. Kita goreng dengan api agak besar supaya lebih cepat coklat ya, karena sebenarnya kan telurnya udah matang kan ya. Untuk sayur asemnya tinggal dimasukin daun melinjonya, jangan lupa diberi garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuk. Kemudian dah disajikan. Untuk telurnya ini udah mateng, udah kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu kita tumis bumbu untuk baladonya. Ini minyak sisa goreng telur ya. Nah, ini aku tumis dulu bumbunya, tambahkan juga semua bumbu aromatiknya, kemudian ditumis sampai benar-benar tanak ya dengan api kecil aja. Setelah itu ditambahkan garam, gula jawa, kaldu bubuk. Nah, kemudian baru kita masukkan telurnya. Udah jadi, gampang banget kan? Simple, enak, dan juga bergizi. Maaf ya, ini ada temanku yang datang. Cuman kakinya doang yang kelihatan. Nggak apa-apa, kita lanjut aja masaknya ya. Nah, kalau udah tanak, bumbunya baru kita masukkan telurnya, kemudian diaduk sampai rata. Selesai, tinggal disajikan. Selamat makan. Ini hari terakhir, besok kita belanja mingguan lagi ya. Dan kita akan membuat menu-menu yang berbeda lagi. Alhamdulillah selesai sudah 1 minggu ini membuat menu-menu makanan yang mudah, simple, hemat, bergizi, dan enak pastinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan tolong share di semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.